Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua KPI yang sudah memberikan jawaban. Selama ini saya menunggu jawaban ini. Ya. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia. Hari ini alhamdulillah ada sebuah kabar gembira buat saya pribadi ya, alhamdulillah buat saya pribadi gitu. Yang selama ini tidak ada titik terang, yang selama ini hanya opini-opini yang beredar, opini-opini liar yang beredar, ya. Dan opini-opini itu sangat sangat membuat saya sedih sih gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya mau berbagi cerita bahwa ada surat ya. Ini surat ini berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan persilakan Bang Raja untuk menyampaikan berita bahagia ini. Kalau menurut saya sih ini bahagia. Begitu ya? Menurut saya ini bahagia pribadi. Silakan Bang Raja. Oke. Selamat siang untuk teman-teman, kawan dan saudara-saudara kita ya, para media semuanya. Salam sehat ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan oleh para keluarga besar media. Di hari ini adalah hari kebahagiaan ya untuk Bang Haji King Saipul Jamil. Kenapa dikatakan hari bahagia? Karena selama ini selalu beredar terkait mengenai opini masyarakat ya, bola liar terkait King Saipul Jamil ini tidak dapat pentas ataupun masuk ke dunia seni, khususnya di dunia TV. Oleh karena itu di hari ini saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa ini hoak. Kenapa dikatakan hoak? Bahwa kami ya bersama-sama King berangkat ke Komnas HAM. Tujuannya untuk apa? Untuk opini ini supaya stuck, tidak sampai kemana-mana. Stop. Karena itu kami menyuratkan Komnas HAM agar semuanya bisa diklarifikasi dengan baik. Televisi pernah menyampaikan juga, mohon maaf ya, bahwa ada beberapa yang memang agenda King Saipul Jamil di televisi semuanya di-cut karena ada himbauan dari KPI seperti itu. Namun ini harus kita klarifikasi, kita sampaikan ke Komnas HAM, lalu Komnas HAM juga menyampaikan ke KPI, lalu KPI juga menyampaikan melalui surat dan mengklarifikasi itu semuanya. Dan saya akan tegaskan bahwa tadi sudah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini ya, surat. Oke. Saya bacakan, yaitu nomor 511 garing MD 0000 garing K garing Romawi 7 2026. Perihalnya sifatnya penting. Jadi saya buka. Komnas HAM telah meminta klarifikasi kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI selaku pihak teradu melalui surat nomor 689 MD 00 garing K garing Romawi 10 2025 tanggal 10 Oktober 2025 dan surat nomor 046 MD 0000 garing K garing 1 2026 tanggal 19 Januari 2026 terkait permintaan klarifikasi mengenai himbauan pelanggaran saudara tampil di televisi oleh KPI, artinya saudara King Saipul Jamil ya, yang berdampak pada pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan dan
kehidupan saudara, seperti itu. Komnas HAM telah menerima tanggapan. Komnas HAM telah menerima tanggapan dan klarifikasi resmi dari pihak KPI. Adapun hal yang penting disampaikan KPI sebagai berikut. Satu, ini perlu dicermati ya, di garis bawahi. Satu, setiap warga negara termasuk individu yang telah menyelesaikan masa hukuman pidananya memiliki hak untuk memperoleh kesempatan reintegrasi sosial, bekerja, serta melanjutkan kehidupan secara layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kewenangan KPI hanya sebatas mengawasi konten siaran televisi dan radio. Saya ulangi nomor 2. Kewenangan KPI hanya sebagai atau mengawasi konten siaran televisi dan radio. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI memiliki kewenangan mengawasi konten siaran lembaga penyiaran televisi dan radio. KPI tidak memiliki wewenang mengatur talent, artis, atau pengisi acara secara individu. Itulah 3 poin ya yang disampaikan. Artinya opini ini selesai semuanya, bahwa King Saipul Jamil sebagai warga negara Indonesia sesuai aturan Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 27 juga ya, termasuk juga terkait hak hajasi manusia pasal 38, seperti itu kurang lebihnya. Kurang lebihnya mungkin untuk King Saipul Jamil ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh para saudara-saudara media semuanya. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Tadi setelah saya ulangi, KPI tidak memiliki kewenangan dalam mengatur talent, itu ya. Saya ulangi, KPI tidak memiliki kewenangan dalam mengatur talent, itu yang saya sampaikan tadi, atau artis atau pengisi acara secara individu ya. Jadi itu penugasannya, tidak ada kewenangannya. Oke, seperti itu. Silakan Bang Haji. Ya, oke. Itu kalau menurut saya kata-kata itu yang penting ya, tidak memiliki kewenangan. Artinya memang KPI sama sekali tidak ada hak atau kewenangan untuk memboikot atau membatasi secara individu pengisi acara atau artis atau talent, seperti itu. Itu yang kata-kata itu yang bikin saya puas gitu, bahwa benar tidak ada gitu, tidak ada namanya pemboikotan. Nah, ini resmi ada tiga poin yang disampaikan sama KPI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua KPI yang sudah memberikan jawaban. Selama ini saya menunggu jawaban ini ya. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia yang sudah membantu saya dalam menjembatani polemik antara saya dengan KPI, karena selama ini terus terang saya merasa terganggu ya, dengan Bang Ipul diboikot TV gitu. Tapi Bang Ipul nggak pernah ngambil TV kan, karena suka live di aplikasi. Nah masih, dia mau udah diboikot. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi tidak ada sih sebelumnya. Mungkin belum rezekinya kali ya. Lebih tepat belum rezekinya. Terus pertanyaan dari abang kita, terus terang pengaruh banget. Saya ini sebenarnya kan sama seperti yang lain, rakyat biasa yang butuh pekerjaan, ya kan, yang butuh kehidupan, yang butuh uang untuk melanjutkan hidup. Nah tiba-tiba saya diperlakukan seperti saya itu nggak boleh kerja gitu, seperti saya nggak boleh cari uang gitu, seolah seperti itu. Jadi melihat kondisi kondisi saya diperlakukan seperti itu, saya sedih lah gitu. Jadi ingat juga
sama zaman sekarang juga lagi susah-susahnya orang cari kerja gitu. Nah saya giliran saya dapat kerja, terus dibikinlah berita-berita yang nggak benar. Saya dibilang katanya di boykot sama KPI gitu. Ya alhamdulillah jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan setelah ada surat ini, ya kedepannya akan lebih baik daripada yang sekarang.